Selamat pagi semuanya. Ya, salam sejahtera, salam bahagia dalam Buddha Dhamma. Namo Buddhaya, Namo Amitabha. Ya, Indonesia maju. Pada hari ini kita kembali akan berbicara tentang kesehatan. Bahwa kesehatan adalah sesuatu yang paling mahal harganya. Dan lebih baik sehat daripada sakit. Tentunya jangan bilang bersakit-sakit dahulu dan kemudian bersenang-senang kemudian. Ya, itu pepatah. Tapi kalau bisa sehat, kenapa harus sakit? Demikian juga kita harus mempunyai semangat di dalam mengarungi hidup ini. Banyak sekali yang perlu kita benahi, banyak sekali yang perlu kita capai, banyak yang perlu kita raih dalam hidup ini, cita-cita kita di dalam mengarungi kehidupan. Jadi jangan patah semangat dan teruslah berkarya. Ya, karena karya itu adalah sementara saat ini yang kita jalani dengan sekuat tenaga kita, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita bisa lakukan untuk bangsa dan negara. Bahwa kebahagiaan muncul ketika kita memiliki kondisi-kondisi di mana semuanya mendukung bagi perkembangan hidup kita, bagi kemanusiaan, dan bagi kebahagiaan kita dan semua makhluk. Semua makhluk menginginkan sehat, semua makhluk juga menginginkan kedamaian, semua makhluk juga menginginkan hidupnya teratur, tentram, tenang, abadi, dan hidup dalam kedamaian. Jadi pada hari ini kita akan berbicara tentang satu teknik meridian yang sangat penting di dalam menjalani hidup. Ya, meridian adalah garis tulang belakang yang satu lurus itu. Kalau kita terjadi adanya tulang yang bergeser atau tulang yang tidak pada tempatnya, itu akan mengakibatkan kita akan mengalami penjepitan di dalam saraf-saraf tubuh atau gangguan-gangguan di dalam tubuh kita. Maka daripada itu, lebih baik kita mencari mereka yang pakar di dalam ahlinya. Jangan sampai salah cari orang, lalu kemudian memiliki masalah kemudian. Nah, jadi kita akan bincang-bincang tentang ini dengan pakarnya ya. Nah, kayaknya belum datang, belum masuk. Ya, jadi kita undang dan tunggu saudara Jeki untuk hadir. Tadi katanya sudah siap. Jeki, ya. Hidup adalah perjuangan dan kita harus terus menjalaninya. Jangan patah semangat. Kita juga harus terus melihat apa sih yang bisa kita lakukan untuk saat ini? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kehidupan dan mengisi hidup ini? Apa sih kelebihan dan kekurangan kita yang kita bisa lakukan supaya kita bisa introspeksi diri dan mempersiapkan yang terbaik bahkan yang terburuk untuk menghadapi sisa hidup kita. Karena saat ini tidak ada yang tahu. Sekarang bisa berbicara di sini, sekarang bisa bersama-sama, tiba-tiba besok sudah tidak ada, tinggal nama dan kenangan. Nah, tidak ada yang tahu tentang apa yang bisa kita lakukan pada saat ini. Jadinya, marilah kita merenungkan ke dalam diri kita bahwa saya bisa melakukan apa untuk momen ini. Saya bisa melihat siapa yang akan saya hargai di dalam momen ini. Siapa orang yang saya ingin maafkan dalam momen ini? Siapa orang yang ingin kita berikan kasih sayang pada momen ini? Jangan berbicara esok. Kita bicara saja sekarang saat ini, menyapa teman-teman yang sudah hadir di sini. Banyak sekali teman-teman yang luar biasa ya, Bapak Roy dan semua Danar, teman-teman, Pak Jimmy, ya, Ibu Lydia. Semuanya adalah mereka orang-orang yang luar biasa. Mereka yang ingin maju. Mereka yang tidak mau ngoyo. Mereka punya semangat untuk saling berbagi, saling mengisi, dan mengadakan kebahagiaan. Ya, oke. Udah hadir orangnya saat Halo. Ya. Waduh, selamat siang Pak. Kagetin Terus aja. Iya, udah bisa. gambarnya sih tidak kelihatan suhu. Tunggu ya. Tunggu. Apa Oh, mungkin?
Tapi di sini udah muncul tuh. Udah pas. Saya soalnya pakai headset Bluetooth. Mundur. Oh ya. Udah bagus sih. Gambar udah pas. Wah, Novilia Syarianto. Wah, siapakah dia? Hai, siapa dia? Iya. Ya. Ya, Namo halo Sufu. Buddhaya. Ya, Amitabha Sufu. Iya. Ya, Sukihotu. Oke, udah pas. Bagus. Sukihotu. Namo Buddhaya. Amitabha. Ya, Amitabha Sufu. Ya. Gambarnya masih nggak kelihatan ya? Gambarnya nggak kelihatan ya? Nggak, di sini sih udah oke dua-duanya. Ya. Dipanggil tuh sama Novi. Halo Ko Jeki, Ya. katanya. Halo juga. Kangen ya. Jakarta, Makassar. Padahal baru Makan balik soto dari di Jakarta. Makassar, belinya di Jakarta. Iya, betul. Ya, silakan, monggo diperkenalkan diri supaya teman-teman bisa kenal. Katanya suhu jauh amat, mainnya ke Makassar. Iya. Ya, oke. Ada. Mungkin saya perkenalkan, nama saya Jeki Teguh. Saya terlahir, ya saudaranya seperti itu. Sama-sama marga Chen juga. Tapi dia aman. Oke, saya lahir di Makassar tanggal 6 Juli 1988. Ya, pekerjaan saya seorang terapis perawatan tulang belakang. Jadi dirawatin, bro. Tulang kok dirawat. Kerjaan yang bagusan dikit gitu. Iya. Makanya nanti inilah topik yang bagus sekali. Kenapa kita harus perlu perawatan? Ya. Nah, tulang dirawat. Nah, makan ikannya dagingnya diambil, tulangnya dibuang gitu. Kalau manusia yang penting malah tulang ya. Iya, masih hidup kan? Kenapa kita harus melakukan perlu perawatan? Yes, betul. Hari ini panas sekali ya. Ada apa gerangan? Itu mungkin mataharinya belum minum Panadol. Iya, beda hari ini. Ya, gimana terus? Nah, itu itu aja mungkin cukup, Sufu. Ya. Sekarang kenapa bisa tertarik di dunia bidang yang satu ini gitu? Kan banyak bidang tuh yang digelutin. Juga sarjananya sarjana apa ya? Lulusnya? Saya lulusan komputerisasi akuntansi, komputer, IT. Iya kan? Iya. Nah, seorang sarjana IT malah larinya ke dalam bidang, ya kita bilangnya ini sih bidang sosial ya, sosial dan kesehatan, bidang sosial gitu ya. Benar-benar. Bisa Anda membaktikan diri gitu di dunia ini. Kenapa bisa saya tertarik di dalam dunia pengobatan? Yang pertama yaitu ya saya banyak melihat orang yang susah, mungkin yang tidak punya uang kan untuk mau berobat agak susah. Nah, kebetulan saya bertemu, awalnya dulu pertama saya kerja di satu perusahaan yang dimana saya sering lihat satu sufu, ya sama seperti sufu Indonesia sendiri namanya, Sutalung ya. Dan beliau banyak mengajarkan orang pengobatan. Jadi saya tertarik, pengen mau belajar dari beliau. Akhirnya bertemu dengan beliau, gue bisa belajar ilmu terapi. Banyak terbantu gitu. Kok ini bisa ya muncul ya seperti itu. Halo. Iya, halo. Ya, sempat freeze barusan. Ya, jadinya tadi ngomong apa sih nggak kedengeran. Betul doang. Tadi terakhir baru ketemu suhu Talung ya, baru cerita ketemu suhu Talung. Terus kemudian terakhir lagi dengar lagi pas
banyak yang susah mau niat bantu gitu. Oke, dan Iya, banyak iya, yang terbantu ya. Oke. iya. Nah, ya itu. Dan bertemu kan dengan Suhu Talon, misi Suhu Talon juga adalah yaitu membuat rumah sakit dalam keluarga kecil. Jadi kitalah Ya. seorang dokter kecil dikatakan untuk membantu orang seperti itu Sufu. Betul. Karena ini chiropractic sama chiropractic sama atau beda ya? Sama tulang belakang Eh, perawatan. Sebenarnya ilmunya sama Sufu. Jadi kalau Ilmunya Shiro sama. itu di luar negeri namanya chiropractic. Cuma beliau dulu Oh, punya nama adalah chiropractic gitu. chiropractic. Oke. Iya. Jadi ini semua Ya. orang bisa belajar ya? Semua orang bisa Bisa, belajar. Kayak bisa. itu tuh yang orang Malaysia itu siapa? Chris itu Chris Leong. lucu ya Chris dia Leong. kalau ngobatin. Chris Leong ya. Itu juga sama ya? Ya, sama Sufu. Tekniknya sama ya. Cuma lucu kalau ngelihat dia. Hei, hei. Iya. Banyak Ya, actionnya ya. itu teknik Gitu. yang masing-masing punya. Kalau kita bilang Kelebihan. masing-masing punya gaya style. Stylenya seorang Gaya terapis itu style. punya stylenya yang kita bilang. Jadi untuk menjadi apa sebuah mungkin Trademark. menjadi cetar, ya itu dia punya Ya. salah satu untuk jadi seperti itu. Dan memang apa butuh tenaga dalam atau enggak? Soalnya kelihatannya kayak kagak keringetan gitu, kayak santai banget gitu. Sebenarnya kita belajar ilmu chiropractic tidak keringatan Sufu, hanya kita butuh namanya stylenya. Jadi kita punya apa? Ibaratnya apa ya? Dia punya sebenarnya caranya kita. Nah, kalau kita udah tahu teknik dan cara yang benar kita memperbaiki membantu orang, kita akan nggak kewalahan gitu capek. Oke. Terus ada cerita apa nih pengalaman-pengalaman dalam kebaikan selama menjadi terapis? Nah, Bisa yaitu cerita kepada kita. mungkin dari segi pengalaman. Ya, sepertinya sinyal Jakarta Makassar tidak terlalu bagus. Ya, muter-muter. Halo, halo. Satu, halo. Ya. Pengalaman saya belajar ini yaitu pertama awalnya sangat membantu banyak orang sih yang awalnya dulu ini ilmu kok gua kan pertamanya saya kan belajar ini ilmu apa sih manfaatnya kok cuma kretek maksudnya bunyi kok bisa membantu, ternyata ada yang tiba-tiba yang kebetulan pegawai sekitar rumah kita tuh tiba-tiba bersing haji udah keceklik nggak bisa jalan. Oh, jadi saraf kejepit bisa karena bersin juga? Iya. Waduh. Jadi kejepit bersin nggak bisa jalan. Iya benar, itu namanya sudah HNP kan istilah kedokterannya seperti itu. Jadi coba dengan ilmu Sufu ini krak, wih udah bisa jalan. Nah, asal kita tahu bagaimana cara membenahi struktur tulang itu. Nah, itu kita merasa sangat orang yang awalnya sedih, mau duduk susah, mau bangun susah, mau berdiri susah, dengan cara ada satu singfu rasa perasaan bahagia, saya sangat senang juga sih membantu orang gitu. Iya, kebayang banget sih. Iya. Kalau orang yang udah kejepit atau kesakitan, udah kemana-mana, disuntik cuma disuntik anti sakit. Itu aduh serba salah, mau ngapain pun salah. Iya. Ya, Danar bilang serem nih katanya kalau ini bunyi suaranya krek-krek gitu. Tapi saya sih udah ngalamin, ada beberapa sensei juga yang memang bisa dan memang enak banget setelah di krek-krek itu. Kita bilangnya krek-krek. Krek-krek. Tapi setelahnya nanti pasti balik lagi ya. Kretek-kreteknya nggak bertahan lama. Sebenarnya kita bukan masalah
baliknya yang penting sebenarnya walaupun cari seorang sufu atau seorang sensei yang pintar, kembali dari kebiasaannya itu si pasiennya. Misalnya Ya, apakah dia misalnya duduk yang bongkok, terus cara ngambil barang itu gimana. iya. Nah, semua itu kan Ini harus kayak dari saya nih kesadaran udah, sufu. ini udah Gitu. susah tegak lagi nih, udah kegemukan juga, terus tulang belakangnya memang ada melengkung. Masalah. Udah gitu udah terapi, iya. Cuma kan harus rutin. Iya, keberatan. Iya. Jadi memang kalau tulang belakang pengaruhnya kemana saja? Gitu, Bro Jack. Sebenarnya tulang belakang itu di mana saja sebenarnya bermasalah. Contoh, misalnya orang yang kejepit, terus masalah misalnya ada yang tangannya kok sering kebas, dicarik dan dicarik, itu ternyata ada juga masalah di bagian lehernya, kram di kaki, juga itu ada masalah di lumbar tulang belakangnya. Wah, ini ada Budi Kristianto, ya ini juga montir tubuh. Tapi kayak kok bodinya beda, namanya sama. Iya, oke. Terus apa lagi yang mau disampaikan pada kita nih, biar umat awam yang nggak ngerti apa itu terapis tulang belakang bisa sedikit paham, bisa dijelasin. Jadi Terapinya mungkin, kayak apa sih gitu? ya kalau mungkin kita lihat kita punya terapi nih yang mungkin kalau orang lihat itu kayak kretek-kretek, ya secara umum bilang namanya kretek-kretek, orang Indonesia cuma tahu bilang kretek-kretek. Tapi kalau di dunia barat itu namanya chiropractic. Kalau di Jepang biasa dinamanya Yumeho atau Karada. Nah, di Cina itu Jepang mungkin juga ada ya, Yumeho. Jepang juga ada Yumeho namanya atau Karada. Yumeho, Karada. Atau kalau di China biasa mereka juga bisa namakan tuh namanya Tuina. Nah, Tuina itu di Indonesia ini saya pakai nama perawatan tulang belakang karena kenapa saya memakai, karena kita di sini hanya merawat tulangnya orang, yang menyembuhkan adalah diri sendiri, Sufu. Karena setelah kita membenahi struktur tulang orang kembali, jadi kebiasaan yang buruk yang dilakukan oleh pasien, misalnya dia duduk yang bungkuk, misalnya seperti ini, terus dia tegak, itu akan kembali. Jadi kita di sini hanya sebagai kita hanya sebagai jembatan. Jadi seorang terapis perawatan tulang belakang itu adalah sebagai jembatan kepada pasien. Seperti itu. Bahu saya gerakannya terbatas, untuk gerakan tertentu sakit. Kenapa ya? Nah, ini harus diterapi ini, Bro Hoklai. Iya, ya itu supo. Kita punya supo itu. Ya, Hoklai. Iya, katanya ada juga. Nah, itu kita harus lihat dulu kondisi pasiennya, apakah gerakannya gitu. Harus dilihat kondisi pasien. Jadi kita memanipulasi, nggak bisa kita orang bertanya kita hanya mengira-ngira, nggak ketemu pasien, nggak bisa kita melakukan eksekusi suhu seperti itu. Iya sih. Memang ini kan namanya itu perlu di ronsen dulu nggak ya sebetulnya? Kalau saya pribadi, kalau memang untuk membuktikan secara sains, biasanya kita foto dulu. Jadi foto, misalnya ada penyempitan di ruas tulang belakangnya, kita foto, terus nanti 6 bulan kemudian atau setelah kita asal melakukan perawatan, sudah lakukan terus di foto 6 bulan ada perubahannya. Jadi kita berbicara secara data. Betul. Seperti itu. Iya. Belajar begini berapa lama, Bro? Kalau saya belajar dari Sufu sendiri itu seminggu belajar. Tapi untuk berani praktek itu butuh waktu cukup lama juga, Sufu, mungkin 6 bulan sampai setahun lah. Baru awalnya untuk keluarga dulu sendiri. Terus ada yang terbantu kok akhirnya bisa membantu orang. Dan buka praktek pun ini sebenarnya dari Sufu sendiri yang Suhu Talong sendiri yang datang, terus dia kasih ujian, dia udah bilang bisa buka. Jadi saya juga bilang, gue gak punya pengalaman, dan nanti dari pasien yang sakit itu adalah pengalaman kamu. Benar juga ya.
Seperti itu. Jadi udah berapa lama ini mengobati dan berapa banyak pasien yang sudah terbantu gitu? Mungkin lebih dari satu suhu udah terbantu banyak sih. Yang jelasnya lebih dari satu. Udah nggak terhitung gitu ya? Iya, karena Iya. pasien-pasien yang datang kepada saya itu misalnya mereka tuh semua dari kayak rekomendasi-rekomendasi. Jadi saya sih tidak berharap pasien selalu datang ke saya, tapi mereka ada misalnya kayak rekomendasikan kamu ke sini, aku ada perubahan gitu. Seperti itu. Ya, kalau sekleosis, kelainan tulang belakang, selain dioperasi, apakah bisa diterapi? Kata Pak Robin. Skoliosis itu bisa diterapi, tapi butuh waktu yang lama dan atau latihan peregangan yang ekstra. Karena percuma kalau udah dikertak terus, karena pada saat kayak misalnya orang skoliosisnya berapa derajat dulu. Kalau ada mungkin ada di Instagram saya itu ada klien di Jakarta itu 15 jam main game, duduk, akhirnya sampai dia kiposis, bungkuk tulangnya keluar, lehernya tidur aja ke belakang untuk pakai bantal itu susah. Dan di terapi dia perlu latihan, dia punya jiwa semangat untuk mau latihan, akhirnya membantu dalam struktur tulangnya kelihatan secara fisik gitu, Sufu. Gara-gara main game doang 15 jam, nggak berhenti. 15 jam. Jadi nunduk jadi terus. Nunduk ini kayak udang. Jadi ini pundaknya ini ada udang kelihatan. Oh, jadi kalau gitu main gamenya mending tidur ya? Itu juga berbahaya leher, Sufu. Sebenarnya posisi untuk bagian leher itu. Makanya sekarang kan zamannya sekarang pakai gate, itu banyak orang yang bermasalah lehernya kok sakit, nunduk ke atas itu sakit karena posisi yang kurang bagus gitu. Untung masih bisa nih. Iya. Ya bersyukurlah, Sufu. Karena ada yang pasien yang di terapi aja yang dia tidak bisa lihat ke atas, begitu di terapi dia, waduh, gue bisa lihat indahnya matahari ternyata ya, indahnya lampu bisa lihat. Oh, jadi selalu merendah ya, selalu rendah hati dia. Jadi selalu sering nunduk. Tapi sekarang nunduknya bukan menghormat orang, nunduknya itu benar-benar main game, asik gitu. Budi Kirana, apa tuh? Iya, sarafnya kejepit di luas, di L4. Di Sulawesi apakah bisa diobati? Bisa sih, asal nanti kalau ada datanya nanti bisa dilihat, dipelajari, nanti setelah dilakukan terapi 6 bulan difoto apakah ada perubahan atau enggak. Ya, mungkin nanti kalau ke Jakarta bisa bilang-bilang, kontek-kontekan di IG-nya ya. Bisa sekarang nanti. Sekarang udah pulang Makassar. Sudah pulang ke Makassar. Kemarin hari Jumat baru balik ke Makassar. Iya. Gimana, aman di sana? Jakarta penerbangan ke Makassar aman ya? Sebenarnya aman sih, ya? Aman saja. Yang penting kita ikuti protokol kesehatan, Sufu. Ya, betul. Itu aja. Nah, terus di zaman protokol kesehatan ini tetap masih ngobatin orang atau pakai gimana? Kan pasti harus sentuhan. Iya, halo. Iya, di zaman sekarang ini, zamannya Mr. Covid berkuasa ini, masih buka praktek. Iya. Harus bersentuhan. Saya dari mulai kalau di Makassar itu saya dari 30 Maret sampai saat ini masih buka, tapi dengan janji. Jadi buat janji, kemudian kami sudah cantumkan protokol, jadi pasien yang sedang batuk, flu, demam, mohon tidak melanjutkan terapinya. Jadi kami akan memberitahu. Iya sih. Bahaya. Jadi kita sesuai dengan standar pemerintah juga. Iya, kita mengikuti, dan kita tidak kalau saya sendiri tidak ngumpul, jadi semua sistem janjian, jadi jam berapa kamu datang. Kan sering ngikutin Suhu Talung nih ya. Katanya konon beliau juga banyak cerita-cerita yang sangat menyentuh gitu kalau ke pasien-pasien gitu ya. Karena kenapa beliau kan seorang biksu, seorang biku ya, tapi kenapa mendalami teknik ini untuk dia bilang bantu banyak orang begitu. Bisa diceritain ke kita? Sorry, agak tentang Suhu Talung. Suhu Talung kan dia karena dia penuh welas asih
Lalu katanya sih yang udah pernah ketemu dengar ceritanya itu, Sutalung itu kenapa dia melakukan ini? Kan dia kan seorang biku, seorang biksu gitu. Dia ceritanya ada banyak hal yang menyentuh gitu. Nah, bisa diceritakan kembali ke kita. Jadi mungkin misi dari kita punya seorang guru adalah ya beliau kenapa ingin mengajarkan ilmu ini kepada murid-muridnya, yaitu pertama di Thailand itu beliau masuk ke rumah sakit. Jadi beliau ada lihat seorang ibu, saya nggak tahu siapa, saya lupa namanya, itu Sufu, ada ngomong. Jadi seorang ibu itu ingin mau berobat, tak punya biaya. Terus Sufu gimana caranya mau menolong ini? Akhirnya beliau mengajar kepada murid-muridnya, yaitu minimal kalian jadi seorang dokter di rumah kalian untuk membantu keluarga kalian dulu. Awalnya itu baru bisa membantu orang di luar. Jadi Seperti beliau itu. memang asli Thailand ya, bro? Beliau asli dari Thailand, dari Chiang Mai beliau. Chiang Mai, ya. Iya. Jadinya belajar untuk menolong dan membantu lebih banyak lagi orang, ya. Iya. Makanya sekarang kan murid-murid suhu itu di seluruh dunia itu ada, tapi ya banyak yang memberi nama sendiri, seperti itu. Ya. Kemarin terakhir ketemu dengan Sutalung waktu kita di Fujian, waktu World Buddhist Fellowship, ketemu dengan Sutalung di sana. Tapi katanya beliau sekarang fokusnya sedang di India. Apa Sri Lanka ya? India atau Sri Lanka gitu. Karena di sana dia ngajarin banyak banget orang dan banyak banget pasien-pasien yang memang orang yang gangguan di tulang itu sangat banyak banget di sana gitu, dia bilang. Iya, sangat banyak ke sana katanya. Karena sekarang untuk kondisi saat ini, zamannya sekarang ini memang apalagi zamannya gap, terus zamannya semua serba instan, ya olahraga kurang, ya pasti banyak masalah dengan tulang belakangnya, terutama leher, yang anak-anak suka main game nunduk, itu pasti masalah. Anak-anak lebih banyak ya? Banyak sih. Otomatis banyak kok. Kenapa ada yang katakan begini, Sufu, kok kenapa ada bapaknya mungkin skoliosis, kok anaknya bisa skoliosis, apa nih turunan ya? Kalau sebenarnya saya bilang bukan turunan, ini adalah kebiasaan dari keluarga. Jadi kita mengatakan seperti itu. Jadi kebiasaan dari bapaknya mungkin duduknya begini miring, anaknya juga ikut nonton TV gini, ya sama. Aku sih dulu ya, waktu itu kan umur 21 kecelakaan. Nah, waktu kecelakaan itu kan kayaknya kehantem tuh ya kan, kehantem. Nah, setelah itu kan bangku mobil itu miring sih memang. Jadi bangku sopir driver itu agak geser miring. Nah, tapi kita nggak ngeh gitu. Ya terus bawa mobil aja. Lama-lama baru ketahuan pas ada ini master chiropratik. Bilang ini suhu ini badannya nggak balance gitu. Kenapa? Oh, diceritakan gini, pasti bangkunya miring. Jadi saya periksa dulu bangku sopir. Iya, betul. Ternyata dia agak miring begini. Jadi kita udah terbiasa begini gitu. Terbiasa, bener. Enak kalau mobil. Nah, dan itu sudah lama, ya 10 tahun baru cek katanya, tanpa kita sadari. Saya bilang, ya saya umur 21 itu sempat accident dan mobilnya satu sisi rusak, hancur ya, satu sisi doang. Tapi rupanya benturan itu menyebabkan posisi bangku juga agak miring. Dan itu membawa sampai sekarang sehingga tulang ini harus dibenahin. Ya, jadi nanti kalau ke Jakarta mampir ya, jangan lupa. Jangan cuma sembahyang. Siap, Su. Iya. Boleh. Si Novi nggak diajarin, Novi? Memang kalau mau diajarin ilmu chiropractic ya, saya bilang seperti ini. Kita di Makassar di sini ada 150 murid yang belajar dengan suhu. Jadi ada banyak ya. 5 angkatan kayak nggak salah ya Suhu. Jadi yang buka praktek bisa dihitung jari yang benar-benar. Jadi ilmu ini memang sebenarnya kita bilang adalah salah satu bakat yang kita bilang. Kalau memang nggak punya bakat, biar belajar sebulan, 3 bulan, kalau nggak punya skill susah. Karena dilihatnya kok gampang, kretek-kretek. Iya bener, karena memang profesional. Nggak balik lagi. Nggak kebalik, iya. Nggak kebablasan. Mulutnya miring kok. Menyong. Gitu. Iya betul. Ini sangat susah. Jadi agak memang betul-betul punya satu keahlian memang, walaupun belajar siapapun itu tidak gampang. Ya.
Seperti itu. Di Malang juga ada di Samagiwiria ya. Sutalung Iya, kalau ke iya. Malang untuk ngajar juga di Iya, sana. benar. Iya. Iya, di Surabaya juga ada di Surabaya. Semua, kita di Waktu seluruh Indonesia ada. banyak ya. Ya, Di Jakarta juga Jelambar kalau nggak salah ya. saya nggak tahu juga. Tapi muridnya Suhu Talong kan kita nggak bisa tahu berapa banyak sih. Tapi apakah mereka mau mengakui adalah gurunya beliau? Itu aja. Kadang-kadang Oh, banyak yang kita tahu ini ilmu yang Suhu Talong ajar, kita udah tahu ini kopian dari perguruan kita punya ilmu. Tapi mereka nggak mau ngomong bahwa ini dari Suhu Talong, tapi mereka bilang ini dari nenek gua, atau gua dikasih mimpi, atau gua gimana. Kalau gua ditanya, hebat, nih. kalau iya benar lah Su. Kalau saya sendiri Iya. pribadi saya ditanya, yaitu saya ngomong bahwa saya punya guru, saya belajar Ya. gitu. Ya, memang zaman sekarang banyak gitu ya. Kadang-kadang kita Sudah mengambil, menghormati guru lagi. ya, mengambil seorang guru tetapi tidak mau membawa nama guru. Ya, nggak apa-apa lah. Ilmu kungfu dari dulu juga begitu. Dan guru yang hebat dia tidak pernah marah, muridnya belajar dari dia asalkan tidak digunakan untuk kejahatan. Benar. Karena kalau apapun yang dilakukan oleh seorang murid pasti akan membawa nama baik seorang guru. Memang betul. Jadinya ya mungkin dengan dia tidak membawa nama gurunya atau tidak bilang belajar dari siapa, kalau dia ada apapun dia tanggung jawab sendiri gitu ya. Karena kan ini riskan berhubungannya. Iya, Jadinya benar. mungkin ada maksud lain dari orang ini supaya jangan sampai nanti nama baik Suhu itu sendiri tercemar kalau muridnya memang tidak menguasai dengan hebat gitu. Iya, ada mungkin. Ya, terus selama praktek jenis-jenis yang terparah itu apa yang pernah ditangani? Yaitu salah satu ya kiposis, skoliosis itu yang paling parah, tapi butuh waktu yang cukup lama. Dan perlu tapi exercise. Bisa berhasil. Bisa, tapi sebenarnya ilmu masalah orang saraf kejepit itu sebenarnya kembali ke pasiennya. Apakah dia mau berusaha untuk lakukan pergerakan, atau misalnya dia hanya mau diam. Kalau diam tentunya tidak mungkin bisa. Makin kaku ya? Tidak mau usaha, iya makin kaku. Karena otot saraf itu kan perlu digerakin supaya dia jadi lemas dan rileks. Seperti itu. Olahraga apa yang bisa dilakukan untuk peregangan? Kalau buat misalnya orang yang udah kejepit ya? Ya, misalnya kalau lehernya sakit, misalnya lehernya sakit, susah, mulai ya dia tiap hari lakukan aja nih, nahan. Jadi hitung 10 kali atau sampai 20 kali nahan di atas. Ini kan membantu di belakang pelan-pelan. Jadi dorong tangannya, pakai tangannya. Sampai ketarik. Ya, sampai ketarik mentok. Kan ada yang susah noleh untuk bagian leher. Terus kalau misalnya tangannya sakit gimana ya, bisa dengan ini juga. Jadi kita swings, jadi kita nekan, tahan. Jadi ini juga membantu bagian tangan ini. Oh gini ya. Ya, jadi ini satu mendorong, satu kepala mendarat ya. Nah, 90 derajat. Oh gini. Jadi di satu didorong, ditahan gini. Jadi itu untuk melatih otot di bagian leher kalau misalnya di situ. Jadi sebenarnya kita juga setelah terapi ke pasien itu kita memberikan mereka adalah edukasi, yaitu exercise atau melakukan peregangan juga di rumah. Jadi kalau pasien pun kalau tidak melakukan peregangan terus datang hanya terapi, itu percuma. Kita katakan karena kita di sini bukan seorang God, tapi kita hanya sebagai jembatan, mediasi lah kita bilang. Jadi kita hanya membantu. Nah, ini ada adik saya nih, Adianto tuh. Dia mah gede banget badannya, tinggi gede. Wah, udah kayak raksasa dia. Pinggangnya, gimana cara pelatihannya biar bisa sendiri kalau pinggang? Gemuk ya, besar, tinggi. Kalau pinggangnya ya, itu mungkin perlu latihan Suhu, tapi nantilah chatting lah ke pribadi, bisa nanti dikasih untuk membantu. Soalnya dia terlalu banyak makan itu. Terlalu banyak makan, jadi lemak di pinggang membungkus. Ya, berat badan juga sangat mempengaruhi kita punya struktur tulang. Kadang ya kalau kita punya tulang besar, mungkin kaki kita nggak masalah, tapi kalau tulang kita kecil, kaki kita bisa bentuk X atau bentuk O. Nah, ini berat badan sangat berpengaruh pada tulang belakang. Kadang kok orang gemuk kenapa bisa sakit pinggangnya? Ya karena tumpuan badanmu karena nahan ya.
Iya, itu berapa tahun loh dibawa. Kasihan tubuh kita. Iya. Nggak ada teknik pijat buat kurus ya? Oh, ditanya si Dikrek, Novi. krek, lemaknya hilang. Iya, Novin, Tanya si Novi. Itulah yang dia yoga dia. Dia yoga. Oh ya, sama ada produknya ya. Iya. Iya. Novi bisa berubah sampai kaget. Sebenarnya bukan masalah produknya, tapi disitulah belajarlah satu habit juga suatu. Yang dimana salah satunya saya juga dibantu oleh dia karena dulu kan saya juga perut juga besar loh gemuk, tapi gue juga lakukan misalnya diet makan. Nah ini ternyata metabolisme tubuh kita itu tidak membantu gitu. Ternyata dengan memakai itu dia membantu perlahan-lahan. Tapi itu adalah habit yang kita beli. Jadi kebiasaan kayak kurangi makan gorengan, terus dan sebagainya. Itu untuk masalah ya kita di luar dari kontes tulang belakang ini. Tapi hubungannya itu ada. Karena juga kan, sih. Kalau kita berat, kasihan tulang kita juga yang tidak bersalah dan tidak berdosa dia. Ya. Benar. Menanggung dosa kita karena keserakahan kita. Ya. Benar, iya. Benar. Tulang itu dia sebetulnya dia baik-baik saja dan dia berada di dalam terlindung. Tetapi kalau ada masalah, ya baru dia memberikan masalah kepada kita. Jadi banyak orang mengabaikan organ indera di dalam karena dia tidak kelihatan. Kita lebih banyak memperhatikan kulit kita yang kelihatan di luar. Beli alat make up yang mahal, memupuk segala macam ya supaya kelihatannya bagus. Tapi yang parah ini adalah yang tidak kelihatan justru. Investasi ke dalam kita tidak perhatikan. Investasi keluar sudah. Ada satu pasien juga ya, dia stroke. Terus dia saya sharing. Gue kan bilang harus jemur matahari, terus peregangan. Terus dia bilang ngomong, gue kena matahari nanti hitam gue dong. Ini wanita kan stroke. Jadi ya itu aja diajar dia untuk edukasi, untuk mau berubah susah. Terus hanya melihat kulitnya di dalam. Terus kan kalau matahari kena sinar matahari juga membantu pembentukan kalsium juga. Seperti itu. Itu banyaklah pengalaman. Ada juga pasien saya diajari Shinse, pernah di Jakarta disuruh jemur loh. Dari jam 11 sampai jam 12, 1 jam. Saya bilang, gila, sampai hitam sekali. Saya bilang, di mana dapat ilmu seperti itu? Makanya edukasi itu penting. Banyak orang yang, kalau kita seorang terapis, kalau memberikan satu pengarahan kepada pasien yang salah, itu bisa berakibat yang fatal juga. Iya, dia jemurannya di kolam renang ya. Enggak, jemuran di matahari loh. Serius, ada di Jakarta itu iya sih, waktu bulan 12 atau bulan 11 tuh ketemu. Sayang salah dikasih ini edukasi. Iya. Sebenarnya dia juga nggak berpikir sih kok jam 12 jam 11 jemur sampai jam 12 bisa jadi ikan asing dong itu. Iya, harusnya bungkus dulu ya, mukanya dibungkus. Ya, jemur badannya itu nggak bisa. Itu nggak bisa sih. Oh, nggak bisa. Itu matahari kurang bagus menurut. Ya itu tanya si dokter PCM-nya yang Aprianando itu mungkin lebih bagiannya dia. Kenapa kita harus berjemur matahari? Itu dari PCM itu juga. Nah, gimana terapi tulang punggung? Karena saya tulang punggung keluarga. Nah, itu terapinya banyak-banyak cari duit. Banyak bekerja, benar. Harus bekerja. Iya. Dan tulang tolong deh, jangan dibanting-banting, kasihan. Katanya orang tua itu banting tulang setengah mati. Aduh, jangan dibanting-banting tulangnya. Iya, iya. Iya. Oke, terus apalagi yang mau disampaikan nih buat kita-kita semua dalam tayangan vibrasi kebaikan? Kebaikan apa ya sih yang dilihat selama ini? Dari segi apa dulu, Su? Kalau saya mungkin disampaikan kepada teman-teman yaitu ya pertama kita jaga kita punya pola hidup, yaitu terutama duduk yang benar. Kadang-kadang banyak kayak misalnya laki-laki kadang suka pakai dompet kan, taruh di belakang, pinggulnya di sini, sorry ya. Benar-benar. Pinggulnya sini. Nah, orang bilang, wah ini dompetnya tebal kan, ini laupang orang kaya. Gue bilang ini bukan orang kaya, ini justru penyakit semua. Karena begitu duduk, ini tinggi, ini akan miring badannya. Ini akan jadi sekolah sumbar. Akhirnya kok jalan dia berdiri kok dia punya pinggang satu miring gini, ya lurus kok bisa ya. Nah banyak yang nggak tahu dengan kenapa bisa. Jadi tulang bengkok itu bukan dari awal, bukan dari yang sebentar bisa terjadi, tetapi dari kebiasaan yang sudah lama. Jadi harusnya dompetnya taruh di depan ya?
taruh di depan atau bawa tas. Bawa tas lah Itu. lebih aman. Ya. Nah, terus kedua, taruh dompet banyak yang ditaruh mungkin di tidak tas, sadar kalau duit. misalnya dia duduk misalnya kasih jalan mobil, pantatnya di ujung kursi, bahunya di belakang sandar gini, jadi agak miring. Jadi ini yang menjadi bengkok. Tinggi sebelah. Ya akhirnya jadi bentuk C dia punya tulang. Nah seperti itu juga harus kalau mau misalnya kasih tegak sandar seperti itu. Nah, itu jauh Adi lebih Lukman enak. nih, ada Adi Lukman, dia dulu pernah jatuh ya, habis dari binus itu dia pernah naik motor, jatuh, tulangnya ini sampai nongol nih, tulangnya nongol naik ke atas, tulang apa ini namanya? Di sini tulang apa ya? Nah, tulang ini sampai nongol nih, dipegang sampai sekarang masih berasa tuh. Aman kali ya? Udah nggak berasa sakit. Kurang jelas, sekarang. halo? Ini tulang, waktu dia kecelakaan, tulang ini nyampe mencuat naik ke atas. Kan ada tulang lengan ini, sampai dia ya. dipegangnya ada jendol, ya keluar rumah. Aman. Pengaruh nggak tuh untuk ke depan? Yang jadi pertanyaan saya, pada saat dia jatuh, apakah tangannya masih bisa enggak noleh pinggang? Bisa ya, deh. Satu. Kedua, apakah tangannya masih bisa naik ke atas? Itu. Karena sebenarnya kita terapi perawatan tulang belakang atau kita lakukan sendiri, tubuh itu bisa kembali pada titiknya semula asal dilakukan dengan benar. Dan dilakukan oleh seorang terapis yang benar juga gitu. Sebenarnya bisa sih. Banyak orang itu sekarang ini kan, satu tadi main gadget, terus kedua karena kerjaan dan suka ngangkat-ngangkat yang berat gitu. Jadi waktu ngangkat berat, kejepit di pinggang atau di punggung ya, terutama ya. Ngangkat barang juga suhu sangat membantu. Misalnya banyak orang yang angkat barang langsung tunduk ambil barangnya. Nah gini, itu sebenarnya cara yang pada saat dia ambil dia berdiri, pinggangnya ini yang sakit. Aduh, kok kenapa? Nah, itu sudah posisi yang salah. Cara yang benar adalah pada saat mau ngambil barang di bawah, posisi kaki dibuka, kemudian kita tunduk pelan. Jadi kaki itu sebagai kuda-kuda ambil. Itu cara yang benar. Karena banyak orang nggak sadar, tiba-tiba gara-gara ngambil barang, ambil tisu gue keceklik. Aduh, gila. Seminggu gua bawa itu, sebulan gua nggak bawa. Sampai bahasanya keluarlah bahasa binatang. Iya, betul. Ini yang suka kita nggak perhatikan gitu. Bener. Asal aja, tetapi ternyata dan begitu udah ini ditahan-tahan sakit sekali ya kemana-mana. Ya sebenarnya kalau pada saat terjadi seperti itu sebenarnya bisa sih untuk terbantu sendiri ya. Pertama kita relax. Pada saat kita ketek itu ya kita diamkan. Jangan, kan biasa kadang-kadang dengan desuk, aduh sakit. Jadi sudah mulai ketakutan, goyang sini, goyang sana. Pokoknya tenangkan diri, atur nafasnya, terus pelan-pelan gerakin. Misalnya keceklik sini, pelan-pelan gerakin, pelan-pelan digerakin. Pelan-pelan nanti bisa sendiri. Kadang biasa pada saat Anda tiba-tiba benar, dia akan bunyi kembali, udah sembuh. Jadi sebenarnya kembali dari diri sendiri lah. Nah, sama dengan kita juga terapi orang, pada saat dia diterapi, sebenarnya yang bikin lama itu adalah pasiennya, bukan dari terapisnya. Kalau biasa kadang pasiennya mau berdiri, aduh tunggu pelan-pelan. Sakit kok, teriak sakit kok. Baru dipegang dah sakit kok, ya mau diapain, emang dibaca-bacain. Yes. Yang bawel itu pasien. Iya. Kadang mau digini, aduh nanti dulu, ada yang ketakutan, apalagi leher ya, bagian leher kan mau ditarik kan tuh. Gue nggak mau diketek-ketek karena gue takut loh. Gue nggak mau diketek-ketek karena gue terus jadi mau diapain? Nah ini masalahnya di sini. Mau dilihatin nggak bisa sembuh. Sakit ternyata udah diterapi, oh ya beda ya. Seperti itu. Iya, beda. Apalagi leher ini begitu udah ditarik, aduh kayaknya langsung enteng gitu ya. Nah, Indah Budiman, saya hampir pernah nggak bisa jalan, salah posisi ambil barang berat. Iya dari Indah ini ada bilang saya hampir nggak pernah bisa jalan, salah posisi ambil barang berat. Iya, besok-besok Indah kalau mau angkat berat ambil forklift ya. Iya, bisa nyambung. Oke.
Nah, untungnya di fisioterapi dan bisa jalan lagi, bagus ya. Ya, semoga Indah hati-hati juga angkat barang ya. Ya, biar bisa menjaga diri kita. Iya. Ada Jonathan, halo Jo, selamat siang. Ya, ada Ya, Jonathan nih, Makassar nih, sama-sama Makassar. ya Orang Makassar sama-sama berkumpul. Makassar. Ada Laut Perper juga. Iya, Laut Perper berkumpul. Jadi apa kabar Ji, Makassar? Baik-baik, Ji. Iya. Jadi ya inilah kebaikan ya. Jadi yang saya mau katakan di sini adalah bahwa apapun kita menjadi apapun di bidangnya, selama kita fokus dan kita betul-betul meyakini bahwa ini loh profesi saya, ini loh tujuan saya membantu banyak orang. Lakukan itu dengan tulus dan bantulah banyak orang yang kadang-kadang memang berjodoh dengan kita. Pada saat kesakitan adalah penderitaan derita manusia di situ. Dan pada saat ketemu sama orang yang cocok dan dia bisa sembuh, maka penyakitnya atau sakitnya bisa berkurang. Anda telah banyak melakukan kebaikan. Nah, jadi teruslah berbuat kebaikan dan belajarlah apa yang bisa kita pelajari, karena pembelajaran itu selalu ada maknanya, ada tujuannya di dalam hidup ini, ya. Ya, benar. Seperti beliau Bro Jeki, dia bisa IT, dia juga bisa komputer, dia juga bisa kretek-kretek, ya. Dan ternyata selain kita punya profesi, kita juga bisa membaktikan diri kita untuk menolong di dalam sosial kemanusiaan. Karena banyak banget yang terbatas ekonomi, tetapi sakit, dan hanya modal tangan, modal diri, modal tenaga, modal niat, gitu kan, bisa nolong kemana-mana. Ya, kayak kita lihat Mr. Chris Leong, dia dimanapun dia berada, dia bisa krek-krek, orang happy, ketawa lagi, gitu. Yang tadinya manyun bisa ketawa. Itulah kebahagiaan yang tiada taranya. Benar, susah dibeli dengan uang. Iya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, Jeki? Nah, itu aja yang mungkin disampaikan bahwa yang saya perlu sampaikan yaitu jangan lupa lakukan hal yang kecil. Karena hal kecil itu bisa bermanfaat bagi orang yang besar. Ya, kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena awalnya ini ilmu, saya pikir dari suhu jari kok, saya kan nggak punya, kita kan bukan basic dokter, susu bukan basic, tapi hal kecil ini kita bantu orang dari kecil, kok lama-lama bisa bukan pasien satu orang lagi, jadi banyak yang datang gitu. Jadi kita membantu orang, mereka yang mungkin punya uang untuk bisa berobat, katakan ada yang bilang, mama gue mau dioperasi deh, terus akhirnya coba aja, jadi gue bilang coba aja diterapi, ternyata setelah diterapi sangat membantu bagi dia, dan dia sangat terima kasih banget sih. Nah, inilah yang kita nggak bisa dibayar dengan uang, hasil kebaikan yang kita lakukan seperti itu, perbuatan baik itu. Dan bincang-bincang kita hari ini bincang-bincang kita hari ini juga tidak bisa lancar karena ini adalah teknik. Anda kalau mau lihat langsung lihat di lapangan, langsung rasakan, langsung dikretek-kretek. Nah, ini langsung bisa. Karena kalau diucapin, di ngomongin itu nggak bisa dibayangkan oleh orang-orang semua. Jadi Anda harus lihat sendiri, merasakan sendiri, dan perubahannya setelah kretek-kretek dan sebelum kretek-kretek. Iya. Memang susah membicarakan retak-retak di dalam percakapan kita. Ya, karena banyak yang tanya begini, kamu terapi seperti apa sih? Banyak Kojek terapi seperti apa? Gue terapi gunakan tangan. Kayak gimana? Waduh, ini dijelasin ke orang kalau nggak ngerti dan dikeretak-keretak. Aduh, ini bahaya kan, bisa patah, bisa ini. Bener, kita bilang bener bisa patah. Kita nggak salah, kita ngomong yang bener. Tapi apakah dilakukan oleh orang yang profesional atau enggak gitu? Profesional arti orang yang sudah punya jam terbang. Karena untuk membunyikan tulang itu memang bukan gampang. Terlalu keras bunyi, tulangnya orang bisa jadi keropos dan sebagainya. Oh iya, kalau yang tulang keropos nggak boleh ya? Yang tulangnya sudah keropos? Sebenarnya bisa aja, tapi makanya harus tanya, kalau saya tanya apakah sudah pernah operasi, gimana tulangnya, dan kita lihatlah kondisi. Kalau dengan usia tua ya tentu kita melakukan adjust atau adjustment itu, kita melakukan terapi kepada pasien itu dengan lembut, pelan. Masih dia muda juga gimana. Jadi kita menerapi juga itu ada seninya juga, bukan dengan pakai tenaga, bukan dengan pakai ini.
Jadi lihat kondisi usianya pasien. Kalau misalnya usianya 80 tahun, 70 tahun, ya tentu kita harus berhati-hati dalam menerapi. Ya, betul. Karena jangan sampai nanti muncul masalah gitu ya. Nah, Adi Lukman kayaknya Benar, perlu Sofa. belajar ini Adi Lukman ya. Adi Lukman belajar nanti biar bisa ngobatin saya. Ya, ya, bisa sih, Sekarang bisa. dia bisa pijit sekarang. Nanti tinggal Bisa, bisa. kretek-kretek, belum belajar ilmunya kretek-kretek ya. Bisa. Oke, Ya, waktu bisa. juga sudah cukup kayaknya ya untuk itu Jeki. Dan terima Ya, kasih terima udah mau kasih, hadir Sofa. di sini. Dan nanti kalau ada teman-teman dari Makassar atau saudara-saudara yang ada di Makassar lagi bermasalah bisa itu hubungin. Udah ada nomor telepon dan ininya, IG-nya ya. Jadi sehingga teman-teman Makassar bisa nggak usah ke Jakarta karena di Makassar sudah ada pakarnya ya yang kita kenal yang cukup juga dipercaya sama suhunya untuk membuka terapi tulang belakang itu sendiri ya. Karena kalau lewat kata-kata kayaknya susah, mesti ditayangin video. Mungkin nanti video akan saya upload juga di Facebook atau di broadcast ya di WA sehingga oh ini loh yang dilakukan gitu ya. Oke, terima kasih Ya. atas Ya, Amitofo. kehadirannya Jeki. Ya, Sofa, Amitofo. Terima Amitofo. Ya, kasih. sudah. Sama-sama. Nah, baiklah, kita sudah berbincang-bincang dengan pakar kretek-kretek, ya. Kretek-kretek. Karena bukan kretek. Kalau kretek itu rokok, nah kalau kretek-kretek adalah berhubungan sama tulang. Nah, kita harus melihat, kita investasi terbanyak, khususnya kaum wanita adalah untuk bagian luar. Make up kulit lah, dan segala macam. Tetapi kita lupa investasi termahal ternyata ada di dalam organ tubuh kita, di dalam tulang. Jadi kesehatan tulang yang sehat, posisi duduk yang baik, dan cara tidur yang benar, juga organ-organ tubuh kita ini menjaga. Kenapa? Karena kalau kita sehat secara fisik, maka batin kita juga akan sehat. Ketika posisi duduk kita juga baik dan benar, tulang kita juga susunannya baik, maka saat kita bermeditasi itu akan terasa enak dan ringan. Nah, demikian juga dengan tegak tubuh gitu kan. Kalau meditasi harus tegak, biar katanya kita punya energi, bisa mengalir dengan baik, kundalini bisa mengalir dengan baik, dan posisi nafas bisa tersalurkan dengan baik. Ya, jadi ini adalah hal yang penting banget dalam hidup ini, dan kita kalau bisa menjaga investasi kesehatan, kita bisa hidup lebih baik lagi. Dan terima kasih kepada Jeki ya Bro Jeki yang sudah belajar banyak dari Suhu Talung. Karena ada beberapa juga Suhu Talung ini sudah terkenal sekali di Indonesia dan terutama di Thailand, bahkan sekarang ngajar di India dan Sri Lanka gitu. Dan beliau hanya bermodalkan cinta kasih atau compassion, bahwa kita ini punya badan jasmani, punya modal untuk menolong orang. Ada orang yang harus ditolong dengan cara pengobatan herbal atau verbal, pengobatan ditelen dengan objek. Ada orang yang harus ditolong dengan pijit atau massage. Ada orang dengan traina, ada orang dengan ya itu tadi chiropractic. Ya, semua ini adalah ilmu dan skill ini adalah bisa dipelajari, tetapi harus belajar yang benar dan mempraktekkan. Tidak sembarang bisa dipraktekkan kalau Anda tidak memiliki license. Karena nanti bisa akan mengakibatkan bahaya atau salah ya dalam praktek. Akhirnya bukan yang menolong orang, tetapi membahayakan orang. Tetapi bagi mereka yang sudah praktisi dan sudah punya license, maka ini akan sangat membantu siapapun yang membutuhkan. Ya, terima kasih dari Makassar. Dan untuk di Jakarta kita tahu juga yang kemarin montir tubuh ya Pak Budi Kristianto juga bisa melakukan chiropractic. Lalu kita ada juga Sinse Alex di Sunter ya di STS Sunter Taman Sunter ya. Nah itu juga bisa mempraktekkan chiropractic. Tapi masing-masing orang memiliki keahlian dan skill yang masing-masing yang berbeda. Jadi kalau kita ketemu sama banyak Sinse yang beredar di mana-mana, yang sesuai dengan kemampuannya, itu juga memiliki keahlian yang tidak sama satu sama dengan yang lainnya. Sehingga kita bisa banyak belajar dari mereka, kita bisa banyak mungkin terbantu oleh mereka juga. Nah, seperti dokter saja, dokter juga banyak di mana-mana, tapi masing-masing punya spesialisasinya masing-masing. Sehingga kita bisa terarah gitu dalam hidup ini. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah kebahagiaan. Ketika kita bahagia, ketika kita bisa memancarkan cinta kasih sayang, dan menolong orang,
ada satu tahap kebahagiaan yang betul-betul hanya kita sendiri yang bisa rasakan, dan itu meluap dalam tubuh kita ketika kita melihat ada orang yang sakit menjadi sembuh, ada orang yang terbantu karena kita bantu dia, ada orang yang mungkin secara materi dia kurang, tapi kita kasih kesempatan dia, dan dia bisa berubah, dan kemudian ada satu ting gitu kesempatan, sehingga dia akan menjadi lebih baik lagi, dan kemudian memiliki kondisi perekonomian yang bagus, ya. Karena kita tidak pernah tahu bahwa seseorang itu mungkin ada jodoh-jodohnya saat kita lagi melewati jalan yang berlubang, jalan yang rusak. Di situ mungkin kita merasa berat menghadapi hidup ini, tetapi suatu saat jalan itu pun akan berakhir dan Anda akan menemukan jalan baru yang lainnya, dan semoga setelah keluar dari jalan yang rusak, Anda menemukan jalan tol. Disitulah kesuksesan baru bisa kita dapatkan. Maka saran saya dari Bro Jeki ini adalah seorang teknik IT, ya, ilmu teknik komputer. Tetapi ketika dia tersentuh dengan mau belajar dengan siapapun, dan termasuk suhu yang bernama Sutalung, dia belajar dan dia kemudian mempraktekkan dan dipercaya untuk buka terapi ini adalah satu kesempatan untuk membantu lebih banyak orang. Jadi kadang-kadang kebahagiaan itu munculnya di mana? Setelah kita melihat orang yang sakit menjadi sembuh. Ini adalah juga satu pengabdian, satu pelayanan. Kita bisa bergerak di jasa pelayanan, maka kita bisa melayani orang sebanyak-banyaknya dan membuat mereka merasakan hidup lebih bahagia lagi. Terima kasih semuanya, dan semoga kita terus melakukan kebaikan, dan jangan lupa sharinglah hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Maka manfaat itu bukan hanya Anda sendiri yang akan merasakan, tetapi orang lain juga akan memperoleh manfaat dari apa yang pernah Anda rasakan. Jadi manfaat dari bagikan pengalaman kita, kita mau membagikan apa sih yang perlu disimpan-simpan, tidak ada. Kita mendapatkan semuanya juga dari kondisi-kondisi yang ada. Ketika Anda mau membagi, ketika Anda mau berbagi, malah Anda akan semakin dikenal. Jadi ada cerita tentang Dr. Huato dulu, dia ketika sudah mengobati seseorang, dia akan pergi dan tidak akan meninggalkan jejak. Sehingga orang yang tadinya mau berterima kasih, yang mau memberikan hadiah dan segala macam, tidak akan pernah bisa menemuinya lagi. Makanya beliau selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, karena ternyata berbuat baik itu tidak harus dapat pujian, berbuat baik itu bukan untuk nama besar, berbuat baik itu juga bukan untuk sesuatu yang ya bisa menjadi hambatan juga buat kita, karena akan jadi kemelekatan di situ, tetapi kita bisa melepaskan semua, membagikan yang kita miliki, dan kita membuat orang lain bahagia. Nah, itulah intinya. Jadi semua yang udah kita undang di sini dalam vibrasi kebaikan, semuanya telah memberikan apa sih yang didapatkan selama hidupnya untuk orang banyak. Semoga Anda ada yang mau sharing lagi di sini dan berbagi dengan kita. Berbagi kasih, saya tunggu bersama di vibrasi kebaikan. Ya, untuk besok mungkin akan hadir Mrs. Brenda. Ya, beliau adalah seorang pakar hipnoterapis, past life regression, pakar meditasi juga, terutama meditasi TWIM, ya, Twilight Insight Meditation. Ya, jadi besok kalau ada pertanyaan tentang meditasi atau tentang hipnoterapi atau past life regression, yaitu penerawangan tentang masa lalu atau kecemasan atau sakit Anda yang dikatakan bukan sakit bawaan, tetapi ini merupakan kesadaran yang tersimpan, luka lama yang bukan hanya dalam kehidupan ini yang kita rasakan. Besok kita akan bahas. Ya, terima kasih semuanya dan semoga berbahagia. Namo Amitofo, Namo Buddhaya.